Arahan konservasi tanah dan air pada lokasi Food Estate Hortikultura di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kondisi umum wilayah berdasarkan hasil observasi lapang oleh tim Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian BBSDLP pada lokasi Food Estate Hortikultura di Desa Riaria, Kecamatan Pulung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara adalah: lokasi berada pada dataran tinggi, yaitu lebih dari 1.400 meter di atas permukaan laut. Bentuk wilayah berombak sampai bergelombang dengan lereng kurang dari 15%. Jenis tanah volkan atau andosol. Tekstur tanah lempung berdebu. pH agak masam, yaitu sekitar 5,5 sampai 6. Solum sedang sampai dalam. Curah hujan hampir merata sepanjang tahun dengan 3 bulan kering, yaitu curah hujan kurang dari 100 mm per bulan terjadi pada bulan Juni sampai dengan Agustus. Secara umum, tanah-tanah pada lokasi tersebut sangat peka terhadap erosi. Apabila lokasi ini dimanfaatkan untuk kawasan budidaya, khususnya untuk tanaman hortikultura seperti yang telah direncanakan, tanpa adanya tindakan konservasi tanah dan air, maka laju aliran permukaan akan lebih cepat dan erosi tanah lebih tinggi dari ambang batas erosi yang diperbolehkan. Hal ini akan menyebabkan menurunnya kesuburan tanah, mengganggu pertumbuhan tanaman, dan menurunkan hasil panen. Apabila proses erosi berlangsung terus, maka lapisan permukaan tanah yang subur akan makin menipis, dan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah juga semakin memburuk, sehingga tanah tidak mampu lagi untuk mendukung produksi pertanian yang menguntungkan, atau boleh dikatakan lahan menjadi terdegradasi atau menjadi lahan kritis. Dalam pemanfaatan area untuk budidaya hortikultura, stabilisasi tanah sangat diperlukan karena struktur tanah umumnya gembur sampai lepas sehingga mudah tererosi. Untuk menstabilkan tanah, mutlak dilakukan penerapan teknik konservasi tanah dan air. Untuk mengendalikan aliran permukaan dan erosi tanah pada lahan berlereng merupakan hal yang sangat perlu diimplementasikan. Upaya pengendalian erosi atau konservasi tanah yang dapat diimplementasikan diantaranya adalah: 1. Pembuatan bedengan searah kontur. Bedengan dibuat untuk menciptakan media tumbuh yang lebih baik untuk tanaman. Namun, apabila bedengan tersebut dibuat dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi tanah, yaitu memotong lereng atau searah dengan kontur, maka bedengan tersebut dapat pula berfungsi untuk menekan laju arah aliran permukaan dan erosi. 2. Rorak. Rorak adalah lubang-lubang buntu dengan ukuran tertentu, misalnya 1 meter lebar kali 2 meter panjang, dan kedalaman sekitar 60 cm yang dibuat pada olah. Fungsi rorak adalah untuk menekan dan menjebak laju air aliran permukaan dan meresapkannya ke dalam profil tanah, menampung sedimen atau erosi dari bidang olah, serta menjaga kelembaban dan aerasi tanah. Rorak yang sudah penuh terisi oleh sedimen atau erosi bisa dibiarkan begitu saja penuh dengan sedimen dan bisa ditanami, atau boleh juga digali lagi dan sedimen yang telah terendapkan di dalam rorak tersebut dikembalikan ke lahan budidaya. 3. Saluran buntu. Saluran buntu adalah saluran yang dibuat buntu sedalam sekitar 60 cm, dibuat mengelilingi bidang olah lahan yang dibudidayakan. Pada salah satu bagian dari saluran, yaitu pada bagian yang terendah dan dekat ke saluran pembuangan air atau SPA, dipasang pipa PVC dengan ukuran 4 inci pada ketinggian sekitar 10 cm dari permukaan saluran. Pipa PVC ini berfungsi sebagai saluran pembuangan air hujan atau runoff ke SPA.
Tanah yang hanyut terbawa aliran permukaan atau erosi pada saat terjadi hujan akan tertahan dan mengendap pada saluran ini dan bisa dikembalikan lagi ke lahan setelah saluran penuh atau musim hujan berakhir. Keempat, saluran pembuangan air SPA dan bangunan terjunan drop struktur. Saluran pembuangan air atau SPA merupakan saluran drainase yang dibuat untuk mengalirkan air dari lahan budidaya atau dari saluran buntu ke sungai atau tempat penampungan atau pembuangan air lainnya. Saluran pembuangan air dibuat searah dengan lereng atau berdasarkan cekungan alami. Pada lahan yang kemiringannya lebih dari 15%, SPA harus dilengkapi dengan bangunan terjunan air atau BTA, yaitu bangunan yang terbuat dari susunan batu atau bambu atau bahan lainnya pada SPA, yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan aliran air pada SPA tersebut. Tujuan utama dari pembuatan saluran pembuangan air adalah untuk mencegah genangan dan mengalirkan aliran permukaan, sehingga air mengalir dengan kekuatan tidak merusak tanah, tanaman, atau bangunan konservasi tanah lainnya.